Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rizky Maulidina dengan NIM 2301 2160176. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan berfokus pada interaksi pelajar konten untuk generasi penerus pendidikan jarak jauh. Sebab pertama adalah interaksi. Interaksi dalam pengajaran pembelajaran jarak jauh merupakan tren yang berkembang yang dirangsang oleh penelitian tentang pengajaran terprogram. Penelitian ini menyelidiki dan memverifikasi sejumlah strategi interaktif. Dalam pendidikan jarak jauh, interaksi biasanya diklasifikasikan sebagai interaksi yang terjadi antara dua siswa atau lebih, siswa dan instruktur, atau siswa dan konten. Bab kedua, desain instruksional dalam pendidikan jarak jauh generasi berikutnya. KAM-SDL memiliki sejarah yang panjang dan tidak hanya dalam pendidikan jarak jauh, yang dimulai dengan kursus korespondensi, tetapi juga dengan serangkaian strategi dan penelitian yang kaya dan signifikan dalam pendidikan tradisional yang juga dapat diterapkan pada pendidikan jarak jauh. Misalnya, Garnisun menyatakan seperti dalam kehidupan nyata, tidak disarankan untuk bertindak terlalu jauh sendiri dalam menafsirkan dan memahami fenomena kehidupan karena terlalu mudah untuk salah atau menjadi kaku dan dogmatis dalam pandangannya. Sebab selanjutnya yaitu bukti pendukung untuk pengajaran individual. Penelitian terbaru telah bersikap kritis terhadap komunitas inquiry yang menyimpulkan kerangka kerja konseptual tentang kehadiran sosial, kehadiran dalam pengajaran, dan kehadiran kognitif yang tidak berhubungan dengan bukti empiris pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Berada di hadapan itu tidak berdasar. Penelitian yang mendukung pendekatan mandiri atau individual terhadap pendidikan jarak jauh mencakup berbagai strategi. Misalnya, studi meta-analisis Kulik dan rekan-rekannya terhadap salah satu bentuk pengajaran individual, pengajaran berbasis komputer, menemukan efek positif yang berkisar dari ukuran efek 0,25 hingga 0,31 untuk perawatan individual. Selanjutnya yaitu merancang pendidikan jarak jauh generasi selanjutnya. Saat ini ada dua sudut pandang utama mengenai desain pengajaran jarak jauh. Pendekatan pengajaran mandiri atau individual yang menekankan interaksi peserta didik konten dan pendekatan konstruktivis sosial yang memberikan penekanan lebih kuat pada diskusi online untuk menegosiasikan makna antara siswa dan instruktur. Kemudian desain instruktur jarak jauh. Seorang instruktur atau fasilitator kursus tidak dapat berharap untuk menciptakan kursus yang sukses hanya dengan memposting catatan kuliah, handout, dan slide presentasi di internet. Misalnya, kursus jarak jauh dalam kampus dan dekat kampus mungkin sangat mirip dengan ruang kelas tradisional dengan teknologi tambahan. Namun, dukungan tradisional berupa akses mudah ke instruktur dan kontak tatap muka dengan siswa lain dapat memberikan dukungan tambahan yang mengurangi desain kursus yang buruk. Demikian pula, penggunaan sistem manajemen pembelajaran seperti Blackboard seringkali mengalihkan perhatian perancang atau instruktur dari menerapkan prinsip-prinsip desain yang baik. Selanjutnya, industrialisasi dalam pendidikan jarak jauh pasca industri. Ketika ada pemisah antara pembelajaran dan pengajar dalam waktu dan lokasi, sumber-sumber tradisional dukungan pengajaran akan hilang dan terdapat kebutuhan besar untuk mengandalkan bahan-bahan pengajaran yang dirancang dengan baik. Namun, terdapat argumen bahwa siswa yang mandiri lebih mungkin gagal tidaklah berdasar. Dalam sebuah studi baru-baru ini yang membandingkan siswa dalam kursus korespondensi dan mereka yang mengikuti kursus yang dirancang berdasarkan pembelajaran kolaboratif, para peserta dalam perlakuan korespondensi secara signifikan lebih mungkin untuk bertahan dan menyelesaikan kursus dibandingkan dengan perlakuan kolaboratif. Pengembangan materi selain instruktur telah diberi label sebagai industrialisasi pendidikan jarak jauh dan dipopulerkan dalam literatur oleh Peters. Lalu mengapa pendekatan desain instruksional? Desain pengajaran jarak jauh, khususnya pengajaran online, memerlukan lebih banyak waktu dan usaha dibandingkan pendekatan tradisional yang berpusat pada guru atau konten. Demikian pula, hanya dengan memposting materi kelas tradisional ternyata merupakan pendekatan yang tidak efektif. Selanjutnya, mendefinisikan pendidikan jarak jauh generasi berikutnya. Terdapat dua komponen utama untuk pendidikan jarak jauh generasi berikutnya. Yang pertama, pendekatan individual yang menekankan interaksi peserta didik konten untuk mendukung pengembangan skema. Lalu yang kedua, kami menyarankan penyertaan interaksi pelajar-pelajar dan interaksi pelajar-instruktur yang memungkinkan pengujian dan penyempurnaan ide. Demikian penjelasan saya.
Dari analisis keberhasilan dan kegagalan berfokus pada interaksi pelajar konten untuk generasi penerus pendidikan jarak jauh. Jika ada salah kata maupun kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.